Sementara saat kita lawan Bahrain itu mainnya lebih rapi. Selain di belakang juga berubah, ada trio apa tadi? Oh, trio Jir ya. Iya, Justin Itzes Rido. Pas tambah B ya harusnya ya. Aduh. Biar Gen Z banget dong. Iya. Udahlah, nggak usah bikin komentar yang malah memperkeruh suasana gitu loh. Justru yang nggak nasionalis itu Smash Hilger atau mereka-mereka yang bikin suasana jadi nggak enak di timnas gitu. Maksud lu Andre Kosiade? Lah, logikanya kan gini gitu loh. Paling masuk akal ya 3 poin, paling realistis. Tapi bukan tidak mungkin, bukan menutup kemungkinan kita dapat 4 poin. Oh iya, kita bisa menahan imbang Jepang. Asalkan kita main seperti Arab. Bulan puasa itu waktunya ngejar pahala. Walau puasa, harus tetap latihan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral. Satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar, Le Mineral mengandung mineral esensial, hasilkan rasa yang lebih segar dan tubuh bekerja optimal. Alhamdulillah, seger. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Salam olahraga, selamat datang di podcast Locker Room. Dan ini adalah episode spesial karena Timnas Indonesia akhirnya meraih kemenangan atas Bahrain dan membuka peluang untuk ke Piala Dunia 2026. Dan bersama gue, Koko Mentana, sudah ada 2 narsum yang keren banget nih, yang paham banget dengan bola, jurnalis, pengamat bola juga. Ada Bung Ais. Apa kabar Bung Ais? Alhamdulillah baik, Karo. Sebentar lagi kita akan menyambut hari kemenangan ya. Iya, dan Indonesia udah duluan ya. Iya, udah duluan. Jadi ini spesial ya. Menang maksudnya. Betul. Jadi kita menyambut hari kemenangan dengan kemenangan. Ya. Dan juga kita ada Mas Jetro. Halo Mas Jetro. Halo. Aman ya? Aman, apa kabar? aman. Baik. Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Ya, dan pastinya ini spesial banget nih, senyuman dari Mas Jetro dan Bung Ais. Gue rasa juga sama seperti senyuman yang dirasakan oleh Sobat Locker Room yang lagi nonton ini nih. Pasti senyum semringan nih, menyambut kemenangan Timnas atas Bahrain. Padahal ya Bung Ais ya, Bahrain ini adalah juara Piala Teluk. Betul. Tapi ujung-ujungnya kalah juga nih sama King Indo nih. Emang ini jangan-jangan karena Dragan Talazic ini ya, sindir naturalisasinya kita ya? Iya, sindiran Dragan Talazic ini mengungkapkan kekhawatiran dia ya. Dia lihat ini tambah hari semakin kesini semakin kuat timnas. Ada kekuatan baru, ada 4 pemain baru, Emil Audere, Dan James, Pelupesi dan Ole Romeni. 4. Agak khawatir, agak gedar-gedar gitu ya. Sehingga dia bilang, Indonesia, dia selalu melemparkan saywar-saywar, termasuk tadi yang Koro bilang bahwa ini Indonesia 300 juta penduduk, tapi kenapa terus-terusan pakai pemain naturalisasi? Tapi ya itu kan hal biasa. Jepang aja kipernya juga kan keturunan Dion Suzuki ya. Dion Suzuki. Dan gue pikir memang hal ini yang membuat Indonesia bisa bersaing di putaran ketiga ini. Dan mungkin ini mirip-mirip seperti yang waktu itu di episode pertama kita yang Hai bilang bahwa atmosfer GBK ini bikin dengkul Bahrain, para pemain Bahrain gemetar ya. Karena memang kita bisa lihat ya, terlepas dari strategi Patrick Kluivert yang memang cukup jempolan ya di pertandingan kemarin, pemain-pemain Bahrain agak-agak tegang kemarin, bagaimana mereka beberapa kali shoot mereka melayang ke udara, nggak ada yang on target. Dan juga emang nggak jalan sama sekali. Ada satu ya on target yang pas mengarah ke Martin Pass. Tapi masih lengket di pelukannya Martin Pass gitu. Mas Jetro, lu ngelihatnya gimana nih? Bahrain kenapa bisa seburuk itu? Padahal lawan-lawan di Piala Teluk ada Arab Saudi, Arab Saudi tim cadangan sih. Tapi ada Irak kan, masih ada Ali Jassim ya waktu itu ya. Ali Jassim. Ya, lu ngelihatnya gimana nih? Kalau dari gue sih ngelihatnya emang mungkin kita mainnya juga lebih baik daripada waktu lawan Australia kemarin kan. Maksudnya formasinya juga pas untuk melawan Bahrain gitu. Kalau kemarin lawan Australia terlalu menyerang 4-3-3, sekarang lawan Bahrain kemarin itu kalau nggak salah ingat 3-4-2-1 gitu. 3-4-2-1 betul. 3-4-2-1. Dan enaknya lagi tuh ngelihat di lini tengahnya tuh Bahrain kayak mau ke tengah tuh susah gitu. Jadi kayak
ngalirin bola kiri ke kanan, mau coba tengah dipotong gitu. Jadi yang itu juga yang bikin permainan Bahrain itu jadi gak ngalir gitu. Pertahanannya kuat, lini tengahnya juga bagus. Apalagi ya kemarin juga akhirnya Ole Romeni gitu kan cetak gol 2 pertandingan 2 gol, itu kayaknya ya buat publik Indonesia kayak wah jadi gini rasanya punya striker gitu. Ya sebetulnya sih kalau gue pikir ya secara formasi itu hampir sama. 2 pertandingan ini sama-sama pakai pola 3 back. Kemarin tuh di waktu lawan Australia si Verdongnya tetap sebagai salah satu dari 3 center back. Bedanya cuma di depan. Saat main lawan Australia itu 3-4-1-2. Iya, sekarang 3-4-2-1. Ole Romeni dimainin di belakang Marcelino dan Rafael Strijk. Sementara belakangnya Verdong, kemudian Jaijes dan Messilgers. Iya. Dan di tengahnya itu ada Dan James, Kevin Dix, Tom Hai, dan Tom Hai. Nah, 3-4-1-2. Sementara lawan Bahrain dengan pola 3 back juga, pola 3 back, 4 di tengah, tapi bedanya di depan. Di depan bukan 1-2 tapi 2-1. Ragnar Onatmangun dan Marcelino Ferdinand di belakang Ole Romeni. Jadi Ole Romeni dikedepanin. Ini yang beda, yang membuat permainan jadi lebih hidup. Dan selain itu juga pendekatan strateginya. Kalau lawan Australia kita terlalu berani terbuka mainnya. Kalau istilahnya kamikaze lah ya. Iya, terlalu istilahnya ya terlalu naif lah, karena baru latihan 2 hari sudah bermain terlalu terbuka lawan Australia yang main di kandangnya. Sementara saat kita lawan Bahrain itu mainnya lebih rapi. Selain di belakang juga berubah, ada trio apa tadi? Oh, trio Jir ya. Iya, Justin Izzes Rido. Pas tambah B ya harusnya ya. Aduh. Biar Gen Z banget dong. Iya. Ya, ini kan kalau di medsos tuh ini trio disamakan dengan trio apa Italia. BBC. Iya, BBC ya, di era-era trio, atau bisa jadi trio Nesta, Maldini dan Cannavaro ya waktu itu ya. Ya AC Milan lah, Costa Curta. Sehingga ini trio yang sangat-sangat solid dan kita clean sheet kemarin. Ini yang selain itu juga, selain tidak main terbuka dan belakang juga beda, kita main rapat sekali. Dan ada Joy Pelipesi. Ini yang bikin permainan kita jadi lebih baik dan kita sulit ditembus oleh Bahrain dan bisa dapat kemenangan. Itu adalah pasti perubahan strategi dong, ya. Perubahan taktik juga, formasi dan perubahan pendekatan gitu. Nah, pertanyaan netizen nih, dan terutama juga ada banyak meme ya di internet. Ada meme Kogoro Mori dan Conan, detektif Conan. Jadi banyak yang mempertanyakan ini sebenarnya strateginya Alex Pastoor apa strateginya Patrick Kluivert gitu. Ini kenapa seakan-akan Patrick Kluivert tidak diapresiasi gitu? Gimana? Silakan Mas Yetro. Kalau dibilang tidak diapresiasi ya sebenarnya nggak juga sih. Cuma memang mungkin pas pertama kali 3 pelatih ini datang, tepatnya Danny Lanzat, Patrick Kluivert, sama Alex Pastoor, banyak yang bilang otaknya di Alex Pastoor gitu. Jadi penerapannya jadi kayak ya itu tadi bener, kayak apa analoginya kayak Conan sama Mori. Detektif Mori. Jadi kayak Conan yang berpikir, si Kogoro Morinya gini juga sama. Pastoor yang berpikir oh mungkin baiknya begini, Patrick Kluivert yang eksekusi gitu sih. Ya kalau gue pikir ini hal biasa ya. Kita ingat bagaimana Jerman bisa lolos ke semifinal Piala Dunia 2006. Iya. Di eranya Jurgen Klinsmann. Asistennya Joachim Löw. Asistennya Joachim Löw. Padahal kita tahu Jerman saat itu banyak memainkan pemain-pemain muda. Terlepas ada Philipp Lahm yang di situ ya, yang sebagai senior. Tapi luar biasa mereka bisa sampai semifinal, dan ternyata ya ini otaknya kan otak Joachim Löw orang-orang bilang, karena setelah Klinsmann meninggalkan Jerman dan Joachim Löw yang pegang tim, malah mereka jadi juara dunia kan 2014. Nah, Klinsmann-nya justru drop gitu, flop di Amerika Serikat. Hertha Berlin juga ya. Hertha Berlin, artinya di sini udah terlihat bahwa otaknya ada di Joachim Löw, dan itu biasa ya, karena di era-era sepak bola sekarang juga banyak sekali kekuatan pelatih ini tidak lepas dari asistennya yang memang betul-betul berilan. Dan memang Alex Pastoor di Belanda ini disebut sebagai profesor. Jadi nggak cuma Tom Haye ya? Bukan Tom Haye, dia sudah bawa 3 klub promosi ke Eredivisie dari Eerste Divisie.
dan juga dia terkenal dengan taktik yang memang pragmatis ya. Karena kita tahu sebelum pertandingan ya, jauh sebelum match dia sempat diwawancara saat dipilih jadi asisten pelatih. Asistennya Kluivert ya. Asisten Kluivert, bahkan ada di podcast saat itu sama Wesley Sneijder. Iya, disebut harusnya lu yang jadi pelatih. Dan dia juga sempat menyebutkan bahwa yang penting menang. Kalaupun harus memainkan 9 pemain di belakang, yang penting menang itu lebih penting. Gitu. Gue jadi tertarik dengan statement terakhir. Berarti kalau misalnya dipilih nih, main bagus, kalah, atau menang tapi mainnya jelek, lu pilih mana? Ya, kalau gue berpikir bahwa sepak bola sekarang adalah sepak bola yang mementingkan hasil. Ya kita ingat bagaimana Jose Mourinho dengan Inter Milan 2010 itu konotasi parkir bus muncul di situ, ya kan? Konotasi parkir bus muncul. Bahkan Samuel Eto'o sempat dimainkan sebagai bek kiri, bek kanan, ya. Saat mereka dapat kartu merah ya, Thiago Motta dapat kartu merah menghadapi Barcelona yang tampil luar biasa. Tapi hasilnya treble winner, Pak. Yang penting menang ya. Yang penting treble winner, yang penting dapat trofi. Kita bisa bilang bahwa Sintayong misalnya dengan gaya pragmatisnya, tapi hasilnya positif, kita naik. Dan kemarin kita bisa lihat di saat Patrick Kluivert bermain terbuka, attacking football, hasilnya kita kebobolan 5. Tapi saat bermain dalam tanda kutip pragmatis ya, semi pragmatis, kita bisa menang 1-0. Dan itu lebih penting. Itu yang membuka jalan kita menjaga asa dapat tiket ke 4 besar atau bahkan masih bisa peluang lolos langsung, walaupun berat ya. Ya berharap sih boleh ya, tapi kita juga harus menjaga ekspektasi juga gitu kan. Mas Hetro, ini pastinya banyak hal yang meskipun menang ya memang ya, tapi tetap ada hal yang harus dievaluasi nih dari kemenangan ini. Lu ngelihatnya apa evaluasi yang harus dilakukan, yang harus dikejar sama Patrick Kluivert supaya bisa meruntuhkan tembok China di Juni nanti? Kalau dari melihat pertandingan Bahrain semalam sih yang pasti lini depan sih. Berapa kali peluang Kambuaya ke Eliano tendangan jumpa fans. Marcelino dapat umpan dua kali ya. Marcelino dapat umpan dari Ragnar, tendangan jumpa fans juga. Itu sih emang harus diperbaiki di situ sih. Apalagi kalau nggak salah inget Eropa sama Liga 1 itu kan kayaknya kalau sesuai jadwal Mei ya, Mei kelar. Sedangkan kita tanding Juni, dari Mei ke Juni itu bisa mungkin dimaksimalin juga buat TC, pemusatan latihan, buat bikin tim makin padu lagi, buat bikin lini depannya juga makin klinis lagi untuk penyelesaiannya. Kira-kira itu sih. Ya, bisa kali ya uji coba sama klub-klub Liga 1 kan. Bisa juga. Atau mungkin uji coba internasional masih sempat nggak sih Mas? Iya, kalau uji coba internasional kan ini tergantung ada FIFA matchday apa enggak biasanya. Ya bisa aja sih kalau tapi mungkin kalau tidak di jadwal FIFA matchday mereka tidak akan tercatat sih. Atau enggak uji coba tertutup kan bisa juga. Seperti juga. Sebelum Piala Asia kan kita sempat bisa lawan aja kalau kayak gitu bisa. Iya kan, sangat memungkinkan ya, cuman pertanyaannya apakah ada negara-negara yang bersedia untuk beruji coba di jadwal yang bukan FIFA matchday. Dan juga uji coba, dan juga kita butuh hasil baik melawan China. Tentunya dibutuhkan starting line up terbaik timnas ini seperti apa nih? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita tunggu dulu ya, karena ada yang mau lewat dulu sesaat lagi.